Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Kompa 3. Saya Mbak Zulfiara Rodatul Isani dengan 3 NIM terakhir 095. Saya Nabila Nurmawati dengan NIM akhir 271. Saya sama Farhan Nurhadibi dengan 3 NIM terakhir 475. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Human Error Analysis pada aplikasi Memrise. Yang pertama ada pendahuluan umum. Untuk pengertian umumnya, aplikasi Memrise adalah platform pembelajaran bahasa asing berbasis digital yang memadukan metode pengulangan berjarak agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Memrise itu membantu orang belajar bahasa secara efektif dan menyenangkan dengan mengulang materi pada waktu tertentu. Untuk pengertian khususnya, Memrise dirancang untuk mempermudah pengguna dalam pembelajaran kosakata baru dengan visual yang menarik dan latihan interaktif, yaitu mengurangi kebosanan belajar bahasa dan membantu otak mengingat dengan cara yang alami. Selanjutnya ada alur penilaian kasus. Yang pertama ada identifikasi masalah. Di sini itu untuk mencari dan menentukan kesalahan atau hambatan yang dialami pengguna, misalnya tombol sulit ditemukan, tampilan membingungkan, atau waktu respon lama. Yang kedua ada analisis arsitektur, yaitu meninjau struktur tampilan aplikasi, bagaimana menu, tombol, dan fitur disusun. Tujuannya memastikan alur penggunaan mudah dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang ketiga ada analisis fungsionalitas, yaitu mengevaluasi fungsi setiap fitur, apakah berjalan dengan benar dan sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya, apakah tombol teks berfungsi baik, apakah sistem skor atau level mudah dipahami. Yang keempat ada analisis estetika, yaitu melihat tampilan desain, warna, font, lainnya, dan icon. Apakah menarik dan nyaman dilihat, atau justru membuat pengguna cepat lelah atau malas. Yang kelima ada kesimpulan tahapan analisis, yaitu menyimpulkan hasil analisis dari poin-poin sebelumnya, yaitu menentukan di mana potensi human error terbesar dan bagaimana cara memperbaikinya, misalnya dengan desain lebih jelas atau paduan lebih sederhana. Selanjutnya rumusan masalah. Bagian ini menjelaskan fokus penelitian dan pertanyaan utama yang ingin dijawab dari analisis aplikasi Memrise. Surface error, mencari tahu kesalahan tampilan atau navigasi yang mengaruhi pengalaman pengguna. Faktor kognitif dan afektif, menilai bagaimana persepsi kognitif dan perasaan afektif penggunaan terhadap desain aplikasi berpengaruh pada pengalaman belajar. Emosi pengguna, mengamati emosi positif, senang, puas, dan negatif frustasi yang muncul akibat desain aplikasi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini lebih menjelaskan arah analisis, menganalisis kesalahan interface yang berdampak pada UX, user experience, mengaji aspek kognitif dan afektif pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi, menilai pengaruh desain terhadap emosi pengguna. Dampak positif dari penelitian ini memberi masukan bagi pengembang agar UX Memrise lebih baik, membantu pengguna memahami faktor kenyamanan dalam belajar, menjadi acuan analisis bagi aplikasi pembelajaran lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Husna dengan NIM akhir 368. Di sini saya akan menjelaskan tentang case method, yaitu aplikasi Memrise. Yang pertama ada cognitive factors. Yang pertama dari cognitive factor itu ada efisiensi, yaitu fitur latihan berulang efektif untuk memperkuat hafalan. Yang kedua ada efisiensi, yaitu navigasi agak rumit untuk pengguna baru menambah waktu akses fitur. Lalu yang ketiga itu ada cognitive load, yaitu visual dan teks banyak sehingga dapat sedikit meningkatkan beban kognitif atau beban bagi pengguna. Lalu yang kedua ada effective factor, yaitu yang pertama ada estetik, desain cerah dan karakter lucu menambah daya tarik pengguna terhadap aplikasi Memrise ini. Yang kedua ada playfulness, yaitu sistem poin dan badge menciptakan motivasi belajar.
Yang ketiga ada emotion, yaitu pengguna merasa senang ketika menyelesaikan level tetapi frustasi jika koneksi terputus atau mungkin buffering. Selanjutnya yaitu ada emotion in design. Yang pertama ada positive emotion, yaitu bisa dilihat dari kepuasan, kepercayaan, dan keterlibatan tinggi karena tampilan yang fun dan interaktif, mungkin lewat video dan juga audio dari listening. Lalu ada juga negative emotion, yaitu frustasi pengguna atau amarah pengguna yang mengarah ke hal yang negatif karena mungkin saat video tidak bisa diputar atau aplikasi mungkin like dan mungkin ngebug akhirnya tidak bisa terbuka. Itu kan bisa membuat pengguna merasa emosi dan akhirnya bisa meninggalkan aplikasi seperti itu. Selanjutnya yaitu saran. Saran pertama yaitu Memrise memiliki desain interaktif dan menarik. Namun, beberapa aspek UX seperti navigasi dan performa masih perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu faktor kognitif, menunjukkan aplikasi cukup efektif namun sedikit membebani pengguna baru. Yang ketiga yaitu faktor afektif dan emosi, menunjukkan bahwa tampilan visual positif dapat meningkatkan loyalitas pengguna. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini yaitu yang pertama, sederhanakan menu dan navigasi agar lebih intuitif. Yang kedua, perbaiki optimasi video agar tidak terlalu bergantung pada kecepatan internet. Selanjutnya, gunakan loading indikator yang lebih jelas untuk mengurangi kebingungan. Dan yang terakhir yaitu kurangi elemen visual yang berlebihan pada halaman latihan agar fokus pengguna meningkat. Berikut referensi yang kita sarankan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.